Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Timur, jayakan anggur, salam pengangguran. Salam hormat untuk para senior dan salam sukses untuk kita semua. Maju jaya luar biasa. Kembali lagi dengan saya di Kebun Susilo Garden. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Protein asam amino. Tanaman sakit, jangan buru-buru bongkar dulu medianya, atasi dengan POC ini. Jadi di kesempatan kali ini saya mau bikin POC protein asam amino. Tapi sebelum itu saya mau jelasin sedikit mulai dari bagian pertama, apa itu asam amino. Lalu bagian kedua, apa manfaat asam amino. Dan bagian ketiga, bahan apa saja yang bisa digunakan untuk bahan POC protein asam amino. Tapi sebelum itu saya mau ucapin makasih buat kalian yang udah subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan ilmunya berkah. Asam amino adalah senyawa yang dibentuk dari hidrolisis ikatan peptida pada protein. Buat kalian yang belum tahu apa itu peptida, jadi peptida itu sederhananya ada karbon, oksigen, hidrogen bertemu dengan nitrogen. Jadi kalau tanaman kita diberi asam amino, maka kita sudah membuat tanaman tidak menggunakan sebagian dari energi tanaman. Otomatis bagian energi itu bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Dan kita lanjut ke manfaat asam amino. Pertama, dapat menghemat sebagian energi tanaman untuk kebutuhan lain. Kedua, dapat meningkatkan kesehatan klorofil tanaman sehingga dapat mempercepat laju proses fotosintesis. Ketiga, dapat meminimalkan terjadinya stres lingkungan karena perubahan cuaca atau efek perpindahan media tanam. Keempat, dapat berfungsi sebagai zat fitohormon atau yang sering dikenal dengan zat pengatur tumbuh. Kelima, dapat menyehatkan mikroorganisme tanah. Keenam, dapat membuat stomata tanaman terbuka lebih lama. Ketujuh, dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas panen. Kedelapan, dapat memulihkan tanaman yang sakit. Banyak banget kan manfaatnya. Langsung aja masuk ke bagian 3. Kita bahas 6 bahan yang dapat menghasilkan asam amino. Pertama, telur. Telur ternyata mengandung 17 asam amino. Jadi selain bagus untuk kita, bagus juga untuk tanaman. Kedua, ada ikan, bisa ikannya atau jeroannya. Ketiga, ada daging, boleh daging ayam, daging kambing, sapi, atau bebek bebas. Keempat, kedelai atau kacang-kacangan. Kelima, susu. Keenam, keong, sama telurnya juga gak apa-apa. Sekarang saya mau buat asam amino. Sebenarnya masih bingung mau pakai bahan apa. Coba cari di belakang. Ada gak bahan yang ada kandungan protein? Karena asam amino kan hasil dari proses hidrolisis peptida pada protein ya. Jadi kita harus butuhin bahan yang mengandung protein biar jadi asam amino. Nah, ada nih keong di kolam ikan. Kolam ikan. Bentar, boleh juga ini. Udah dapat 2 bahan. Terus ada apa lagi ya? Kayaknya ada telur deh di dapur. Ini ada 3 bahan yang mengandung protein. Dan ada juga kacang hijau. Ini masuk ke bahan kedelai tadi ya. Kemudian bahan kedua yang saya pakai enzim yang bisa mempercepat asam amino, yaitu enzim bromelain yang bisa kita dapetin dari nanas, atau enzim papain yang bisa kita dapat dari daun pepaya. Karena saya pakai 4 bahan protein, kayaknya kalau enzimnya cuma 1 kurang deh. Jadi saya pakai 2 bahan enzim. Ini ada daun pepaya sama nanas. Dan bahan ketiga yang saya pakai decomposer, bisa pakai E4 atau mol. Tapi saya pakai E4 dikit aja karena ini bukan untuk tanaman. Tapi ada pembunuh
patogennya, jadi saya coba. Dan kalau gak ada nanas bisa juga saya ganti pakai bahan yang lain. Untuk bahan ini bisa kalian lihat videonya ada di atas. Kenapa pakai ini? Karena sudah tercover buah nanas dan pepaya di dalamnya. Bahan selanjutnya gula merah. Bisa kalian screenshot bahannya. Pertama, bahannya bersihin dari cangkang atau duri. Siapin bahan lain seperti air, gula merah, lalu rebus air hujan hingga mendidih. Dan panci yang saya pakai ini panci bekas biar gak kena semprot. Lalu masukin gulanya. Setelah benar-benar mendidih dan gulanya larut, cincang keong sama ikan. Kalau kalian gak kena semprot sama ibu, kalian bisa blender aja biar cepet. Terus air yang direbus tadi diemin sampai hangat, lalu masukin keongnya sampai airnya dingin. Dan setelah itu halusin nanas dan halusin pepayanya. Kalau air yang direbus tadi udah dingin, masukin ke wadah pengadukan. Maaf teman-teman, air rebusannya tumpah. Badan masih lemas, beberapa hari gak bikin konten karena sakit. Jadi saya kasih gula lagi, tapi cuma dihalusin, gak saya rebus lagi. Lalu masukin nanas sama daun pepayanya. Aduk bentar. Tambah telur, aduk lagi, dan kacang hijaunya yang sebelumnya udah direbus dan disimpan semalam. Terus tambah E4, saya pakai satu tutup. Tadi udah saya jelasin ya, ini bukan E4 untuk tanaman, jadi gak berani kasih banyak. Aduk bentar, lalu saya tambah enzim lain karena saya takut enzimnya nanti kurang. Lalu aduk lagi dan lagi sampai gulanya tadi larut, karena gulanya tadi kan baru, bukan yang rebusan. Terus masukin ke wadah fermentasi. Dan setelah itu simpan selama 20 hari. Jangan lupa tiap hari ditutup ya, karena ini kalau wadahnya kayak gini nanti gasnya bisa membuat wadah meledak. Setelah disimpan selama 20 hari, maka VOC tinggi asam amino udah jadi. Kalau kalian pengen asam amino tanpa fermentasi, cukup siapin bahan protein dan gula merah, lalu blender bahan dan rebus bahan sampai gula sama gula merahnya. Setelah mendidih, diamin sampai dingin, bisa langsung dipakai. Mungkin cukup video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Jangan ragu buat subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung Timur Jaya Kananggur. Salam pengangguran.